jika satu negara atau perusahaan besar kemudian memberikan iming-iming kepada semua pekerjanya, tuh mobil, properti itu ada rumah senilai 1 miliar, itu digambar ada, tapi ada bentuknya ada beneran. Ini ada uang tunai 1 miliar. Dan banyak, jangan khawatir. Bagi yang serius selama sebulan ini untuk bisa bekerja. Seriusnya nggak perlu kalian nambah waktu, cuman kamu benar-benar serius saja. Nanti akan dipantau. Jangan telat waktumu, keluarnya yang tepat waktu. Kemudian ada beberapa tambahan pekerjaan yang harus kamu lakukan dengan serius. Dan dipantau semuanya pakai sistem komputer, radarnya radar hebat. Nanti tiba-tiba saja muncul, kamu berhak mendapat 3 miliar. Sementara kita itu orang yang pengen sukses, pengen punya mobil, punya properti, kemudian punya ini. Dan kita bisa bekerja. Kira-kira kalau kita memang mendambakan itu jejer uang tadi, mobil, kira-kira saya serius atau tidak? Pasti saya serius. Pasti serius karena termasuk, mohon maaf, orang pebisnis itu harus pandai membidik pasar. Ini prospektif enggak sih? Kalau saya dagang di sini seminggu saja saya dagang di sini, kayaknya keuntungannya lebih besar daripada 6 bulan di kota sebelah. Makanya pergi ke kota. Pasti begitu kalau dia orang pebisnis hebat dan aman lagi di situ. Aman, keuntungannya berlipat-lipat seminggu padahal. Atau anggap sebulan, saya sebulan di sini, saya berbisnis sebulan, mengalahkan keuntungan di saat saya berbisnis di kota sebelah sampai 1 tahun sekalipun. Kira-kira pindah enggak, berbondong-bondong enggak ke tempat yang di situ ada bisnis waktunya pendek tapi mendapatkan untung yang besar? Pindah atau tidak? Yakin? Yakin? Yang enggak pindah tentu dia pasti orang paling bodoh dalam berekonomi. Wong ada peluang bisnis, untuk mengembangkan bisnisnya ada pasarnya. Padahal itu hanya cerita hayal di sini. Sementara ada janji yang dahsyat dari Allah, dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda berdagang 1 bulan di bulan Ramadan, keuntungannya mengalahkan tahunan. Lah kok nggak rindu? Berarti betul tadi, orang yang bodoh bisnis dengan Allah, orang tidak cerdas bisnis dengan Allah. Maka dari itu pagi ini kita ajak serius dengan Allah. Pagi menjelang siang ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan diskon. Bahasanya harus bahasa dagang sekarang. Bulan diskon besar-besaran. Anda sedekah, dilipat gandakan sedekah Anda. Anda melakukan ibadah sama seperti yang selama ini Anda lakukan, dilipat gandakan pahala. Ini adalah di bulan Ramadan, maka ayo mulai hari ini kita rindukan. Cuman sebelumnya akan kita padukan bagaimana Ramadan tidak mengganggu bisnis Anda. Sebelum saya masukkan tip khusus bulan Ramadan. Yang biasa berbisnis, lanjutkan bisnismu. Akan tapi kita ingin membuat suatu budaya baru. Budaya baru, Anda tetap berdagang di pasar. Tidak harus Anda merubah kehidupan Anda, lalu pergi ke masjid, lalu nggak ke pasar. Pasar mati nanti. Anda tetap ke pasar, wahai Bapak. Anda tetap jualan, Anda tetap melakukan bisnis yang selama ini Anda jalankan. Cuman bedanya caranya saja hari ini harus dihadirkan. Pastikan Anda punya wadifah, pekerjaan khusus yang urusanmu dengan Allah di saat kita berdagang. Dimulai dari membangun suasana yang semula kurang islami menjadi islami. Anggap saja, mohon maaf, kalau saya dagang baju begini, padahal mungkin saya juga pakai tasbih, subhanallah, subhanallah, dagang setiap hari. Cuman karena kami itu orang cerdas,
Di depan sana ternyata ada tetangga yang jualan pakai rok pendek. Cuman karena kami tidak pakai ilmu sadar, mungkin sambil subhanallah ngelihat dia. Terus pahalanya di mana ini? Sementara kita harus mulai cerdas, tinggal kursinya saja digeser, seret begitu. Ini diantara contoh sederhananya. Pastikan dalam perdagangan Anda bulan ini, tahun ini di Ramadan sedikit berubah. Omongan yang mungkin selama ini kita sering ada tambahan kebohongan menjadi tidak berbohong. Kemudian pastikan yang Anda lakukan di situ antara berzikir menyebut nama Allah dan menawarkan dagangan. Itu saja. Sudah jangan ngomong lantur ngidul komentar tentang siapa menterinya, kemudian artis itu kenapa, kemudian ini enggak usah bicara aneh-aneh. Cukup Anda kalau di saat tidak ada pembeli, Anda alhamdulillah bisa zikir, kalau untung-untung membaca Al-Qur'an, kalau punya hafalan Al-Qur'an, kalau enggak berzikir menyebut nama Allah. Khususnya adalah di malam 10 akhir bulan Ramadan, ini adalah malamnya pedagang heboh, repekan kalau bahasa Jawa Timuran itu. Kalau sudah 10 akhir Ramadan ini ternyata duit semakin banyak, orang dagang banyak. Mungkin kita susah meninggalkan pasar untuk pergi ke masjid. Akan tapi sekarang kita cerdas. Kalau memang seperti itu, jadikan tempat bekerja kita masjid. Jadi jangan lupa berzikir menyebut nama Allah sambil mengungkapkan penyesalan. Lalu kita kirim rezeki untuk orang yang menghidupkan di masjid. Tanda bahasa saya menyesal. Saya hari ini seharusnya pergi ke masjid, iktikaf. Cuman ini tidak bisa aku tinggalkan. Maka duitku yang iktikaf masuk masjid. Agar makmur masjid. Lesanku iktikaf berzikir. Sebetulnya sederhana. Sehingga mungkin seorang kekasih Allah, dia kekasih Allah yang sesungguhnya sangat dekat dengan Allah, padahal setiap hari duduk di pasar. Kenapa? Matanya menjaga. Lu menjaga mata di hutan, beda menjaga mata di pasar. Kalau orang di pasar menjaga mata, hebat dia. Kalau wali-wali kelas tinggi. Kalau di hutan lihat harimau, monyet, memang selamanya nggak pernah pakai baju. Kalau orang di gunung, di hutan itu menjaga mata mah enteng. Tetapi kita di tengah pasar bisa menjaga mata. Mulai dari itu saja. Dan itu jihad, jangan dianggap sepele. Kalau mohon maaf ada saudari kita yang semoga Allah memberikan petunjuk, dia membuka aurat belanja di Anda tidak perlu melihat dia, cukup Anda melihat barang dagangan, selesai. Kita berlatih amanat di hadapan Allah. Ini ibadah sudah. Bahkan menjauhi keharaman lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita tegakkan. Menjauhi keharaman jauh lebih bagus daripada menjalankan kesunahan. Sebab kalau sunnah tidak kita kerjakan, kita tidak dosa, tapi keharaman dilakukan, kita dosa. Mulai dari mata kita, sederhana. Yuk berlatih semuanya. Berlatih, selagi itu tidak boleh aku lihat, tidak boleh aku lihat, haram dan haram dan haram. Kemudian mulut kita, kan disebutkan puasanya bukan puasa dari lapar dan dahaga saja, mulut tidak mencaci, mulut tidak mengolok dan seterusnya. Dan kemudian juga ibadah di malam, sholat taraweh dan sebagainya. Sholat malam Anda perbanyak. Makanya kami kasih tip, ini adalah biasanya, mohon maaf, yang suka mengganggu sholat taraweh itu adalah buka bersama. Kalau sudah buka bersama, ini biasanya tarawehnya bubar. Mau taraweh di tempat buka nanti pulang kemalaman, mau taraweh di rumah pasti sudah bubar. Makanya termasuk mungkin bekerja. Kita kerja, tatonya punya kerjaan, pulangnya jam 8, pasti selesai taraweh dan sebagainya. Kemudian kita banyak waktu nganggur. Kita ingin bagaimana kita sekarang ingin menjadikan aktivitas kita menjadi ibadah. Baginda Nabi pernah melakukan sholat sunnah ala rahilatihi di atas kendaraannya. Ini ilmu yang kami hadirkan. Tolong Anda biasakan punya air wudhu. Seandainya Anda harus buka bersama, dan ini bukan urusan buka. Di setiap di Ramadan berbanyak ibadah. Jadi Anda kalau pagi habis sholat, habis berangkat pagi atau pulang, selagi waktu kita boleh melakukan sholat, Anda punya air wudhu. Di mobil Anda yang bagus itu, karena sudah mengikuti petunjuk dari Mas Ipo sampai akhirnya bisa beli mobil dan sebagainya, jangan sampai mobil hanya dinaikin saja. Anda biasakan sebagai seorang wanita punya air wudhu. Di atas mobil,
Kalau melakukan sholat sunnah, kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Kalau kita mendengar orang sholat sehari 100 rakaat, kayaknya bingung. 100 rakaat, ternyata bagi orang yang ngerti ilmu tidak. 30 menit, kalau Anda dari sini ke Bogor, sehari ini jam begini sudah 1,5 jam, 2 jam. Itu kalau Anda sambil ngobrol sholat, bukan sholatnya sambil ngobrol berhenti sholat, gitu loh maksudnya. Allahu Akbar, sholat, ngomong lagi. Anda 100 rakaat nggak kerasa kok. Makanya termasuk ilmu yang jarang dihadirkan adalah membiasakan kita melakukan sholat di atas kendaraan. Makanya kalau kita lagi buka bersama, tolonglah sholat isya-nya di tempat oke. Setelah sholat isya di tempat, pulang di atas mobil, kita melakukan sholat. Ini dalam keadaan tertentu, bukan nanti setelah itu sengaja nggak mau terawih, pengen jalan-jalan aja, terawih di mobil, ini ngaco namanya. Gara-gara dapat ilmu dari Buya, sudah bang, sudah pergi aja yuk, nanti biar, wah ini nggak bener itu. Maksudnya, kalau Anda lagi kerja, kalau pulang ke rumah nggak mungkin terawih sendiri, sebab biasanya setan itu pinter, kalau diajak nanti terawih di rumah aja yang, itu ngomongnya. Iya yang, pakai yang kan lagi, setan dia. Sampai di rumah katanya apa? Yang nanti aja sebelum sahur ya yang ya, iya yang, pakai yang. Tatonya sahur buru-buru, aduh bang nggak ngejar yang, iya yang nggak ngejar nih, akhirnya nggak terawih juga, kan begitu? Ini jadi nggak paham. Setan disiasati enggak di atas kendaraan. Ternyata sholat 20 rakaat itu cuma 30 menit saja. Sholat terawih, imamnya sambil nyupir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Teman kalau lagi baru sholat pertama kadang ngomong, aduh lampu merah. Tapi kalau sudah terbiasa enak, terbiasa sholat di atas kendaraan. Dan Nabi melakukan sholat malam di atas kendaraan, sholat sunnah di atas kendaraan. Supaya apa? Ini banyak faedahnya hari ini sholat di atas kendaraan. Pertama, biar Anda tidak gampang ngedumel di Jakarta karena macet. Kedua, agar Anda tidak banyak tolah-tolah yang lihat aurat. Ketiga, Anda selalu menghubungkan dengan Allah. Enak, jadi banyak faedahnya hari ini. Maka kita ingin membudayakan ini. Coba kalau tolah-tolah, astagfirullah, ya Allah, tolah, oh, Masya Allah. Kadang-kadang Ustadz komentar sampai lihat, astagfirullah, ini, nah ini kan pahala, mestinya nggak usah dilihat aja, nggak usah komentar. Aurat, tapi kalau sudah sholat, Allahu Akbar. Caranya biasa, sholat sunat niat apa saja, kalau terawih, Allahu Akbar. Rukuknya begini, membungkuk sedikit, sujudnya lebih rendah lagi, tidak harus jidat di jok. Insya Allah setelah ini tidak ada orang meninggalkan terawih. Bahkan mungkin terawihnya kayak terawih madhab, sebagian madhab Maliki 36 rakaat, bukan 20 lagi. Lebih banyak lagi. Kalau perlu sampai 100 rakaat. Jadi maksud kami, waktu Anda sholat duha sekarang kok pun 2 rakaat, tok sholat duha. Oke, sholat duha 2 rakaat aja di rumah, setelah itu saya lanjutkan di mobil, 2, 6, jadi 8 rakaat. Full sholat. Itu. Biasakan dengan ini semuanya. Kemudian apa? Kalau Anda biasa dengan sholat di atas kendaraan, pasti Anda biasa dengan menjaga wudhu Anda. Ibu sholatnya nggak usah pakai mukena, pakai begini sudah susah. Tinggal kalau kelihatan kakinya, tinggal pinjam sarung suami dilipat di situ beres, atau kaos kaki. Sudah jadi indah. Orang beribadah tuh gampang kalau punya ilmu. Kalau sudah di pasar tidak harus Anda pakai sajadah, dihampar plastik pun sah. Yang jualan nasi jamblang daun jati ibaratnya. Itu bisa, jadi mohon dipermudah ibadah, apalagi di bulan Ramadan. Makanya beribadah di bulan Ramadan jangan Anda ikat dengan sebuah tempat dan dengan sebuah cara. Akhirnya apa? Seorang maunya sholat hanya di musolanya. Ternyata musolanya adalah tempat yang paling tidak enak, paling pojok, panas, pengap, nggak pernah dilihat, bocor lagi. Ya apa mau sholat di situ? Biasakan musola kan dientengin, kamarnya mewah istimewa, musolanya adalah musolanya. Jadi ini adalah untuk menyambut Ramadan. Tolong insya Allah Anda semangat, jadikan hidup Anda ibadah, berzikir, menyebut nama Allah, kemudian Anda bisa melakukan sholat kapan saja dan di mana saja, ya. Anda berjalan, termasuk mohon maaf, perbanyak sholat. Sholat itu bisa nyuri waktu. Cuman kami ingatkan, kalau hei ibu yang solehah, kalau lagi dekat sama suami, kurangi sholat sunatmu. Jangan sampai suaminya datang, bang, ntar bang, 10 rakaat dulu bang. Sama suami, kalau sudah ketemu istri, senangkan dulu, ngobrol maksimal, baru sholat. Jangan suami sok mentang-mentang Ustaz, assalamualaikum wah istriku, ntar abang mau ngulang 2 juz dulu. Sholat Allah. Ini Ustaz apaan itu?
Sambut Cang, gimana kabar, baik semuanya, ngobrol-ngobrol, diminum teh bersama, ini. Sudah selesai, abang mau izin sholat boleh? Ya selesai, sudah indah. Biarpun di rumah sudah nggak sholat lagi, tadi di jalan sudah banyak sholat, tinggal mesra dengan istri. Di dolan bengong, di dolan main handphone, di jalan main handphone. Sampai di rumah, izin sama istrinya, abang mau sholat dulu. Ada. Ini Ustadz Gombal nih. Ini indah, di rumah ya rumah. Istri tolong pahami nih. Jangan-jangan di rumah nanti ngaji dulu ntar. Suaminya kangen banget, ntar bang, sekalian bang, 1 juz lagi. Tiduran suamimu. Jadi ternyata kalau orang pandai, ngerti ilmu beribadah, sholatnya bisa targetnya sehari mungkin 100 rakaat dia. Sholawatnya banyak, sama anak bisa main, sama istri bisa mesra, sama suami. Karena apa? Karena memang dia ngerti ilmunya. Jadi sholat di atas kendaraan ini sepanjang jalan akan jadi saksi bagi anda. Cuman kalau sholat fardu memang harus menghadap ke kiblat. Tapi kan tadi kami sampaikan sholat fardunya di tempat, baru anda lanjutkan di perjalanan. Sama misalnya anda keburu sholat ba'diyah qobliyah, sholat di perjalanan, sholat kosor. Kosor kan pengen cepat buru-buru. Anda tetap punya wudhu di atas kendaraan, anda sempurnakan qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah bisa dilakukan setelah. Rupanya sholat subuh berjamaah di masjid, belum sholat qobliyah subuh, anda di perjalanan, qobliyah subuhnya boleh anda lakukan setelah sholat subuh, nggak usah pusing, nggak ada yang mengatakan tidak boleh, dan Nabi pernah melakukannya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah gambaran Ramadan. Harus Ramadan anda pandai-pandai menjadikan tempat anda tempat ibadah. Jangan ibadah anda hanya pergi ke musola, jangan ibadah anda hanya di saat pergi ke masjid. Jangan ibadah anda di saat ada imam di dalam melakukan sholat, ternyata anda bisa melakukan. Ini yang harus kita hadirkan. Setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.